Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan dari atas nama ada Dwi Rianti dengan NPM 10195. Yang kedua ada Mas Muhammad Adi Nasrul Hidayat yang NPM-nya 0199. Yang ketiga itu saya sendiri yang bernama Irfan Latif Prayogo. Yang keempat itu ada Mbak Fatimah Nurul Hasanah dengan NPM-nya 0213. Yang kelima itu ada saudara Mas Febrian yang NPM 0215, dan terakhir ada Mbak Angeli Lutfiana dengan NPM 0228. Nah, di sini dari kelompok kami akan mempresentasikan dengan materinya akuntansi dan inovasi. Ya, yang selanjutnya yang pertama-tama yang akan dipresentasikan oleh saudara Mas Adi Nasrul. Selamat, silahkan. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Irfan Latif Prayogo, akuntansi inovasi. Selama bertahun-tahun, istilah produsen telah digunakan untuk menggambarkan kerangka kerja atau sistem menyamaratakan segala hal tanpa menghitung perbedaan alami. Bagaimana mayoritas perusahaan besar mengolah inovasi bisa dianggap sebagai prosedur. Naluri manajemen ini adalah antibodi perusahaan untuk mengenal ide-ide dan yang dianggap berbahaya. Sayangnya naluri juga menciptakan tempat tidur prosedur yang bertindak sebagai antibodi untuk inovasi. Akuntansi inovasi dapat digunakan untuk mengelola pengembangan produk dan model bisnis baru. Istilah akuntansi inovasi diciptakan oleh Eric Ries dalam buku The Lens Trap. Akuntansi inovasi berarti mengelola 3 kegiatan utama. Yang pertama, memutuskan investasi pada produk yang berbeda dalam perjalanan inovasi dan memastikan jumlah investasi yang tepat, memantau dan mengukur keberhasilan suatu proyek inovasi sebagai landasan bagi para eksekutif untuk terus berinvestasi atau berhenti investasi pada suatu produk. Yang ketiga, menilai dampak inovasi pada keseluruhan bisnis untuk menentukan apakah perusahaan sudah mencapai tujuan inovasi dan target portofolionya. Selanjutnya saya Fatimah Nurul Hasanah NPM 0213 akan melanjutkan materi dari Mas Adi Nasrul, yaitu investasi ditetapkan melalui proses manajemen inovasi. Data yang terkumpul bisa digunakan sebagai landasan strategi inovasi ketika Dewan Pemimpin mengevaluasi pemasukan bersih dari investasi di suatu inovasi terhadap portofolio produk perusahaan secara keseluruhan. Ada 3 jenis indikator kinerja utama atau KPI dalam inovasi dalam setiap perusahaan. Yang pertama, KPI laporan, yaitu terhubung dengan praktik inovasi. Yang kedua, KPI pengaturan, yang terhubung dengan manajemen inovasi. Yang ketiga, KPI global, yaitu yang terhubung dengan strategi inovasi. Selanjutnya, investasi bertahap. Dari kerangka inovasi, kita bisa menunjukkan posisi suatu produk ada di tahap inovasi yang mana membuat kita tahu seberapa besar investasi yang bisa diberikan dan pengukuran apa yang bisa digunakan untuk mengetahui perkembangannya. Yang kedua, kerangka inovasi juga memberi panduan untuk memutuskan sebuah investasi. Kebanyakan rencana bisnis yang berjangka 3 hingga 5 tahun mendatang seringnya menghasilkan sebuah investasi besar yang dibayarkan di muka pada sebuah gagasan yang belum teruji.
Selanjutnya, kerangka kerja inovasi menjadi panduan dan patokan yang bisa digunakan dalam berinvestasi dan mengukur keberhasilan. Di tahap awal, inovasi fokusnya lebih banyak menguji pasar dan mencari solusi yang tepat. Investasi bisa dilakukan dengan jumlah kecil saja. Ketika gagasan sudah menampakkan daya tariknya, baru perusahaan bisa berinvestasi lebih banyak untuk mengujikan produk di pasar, lalu mengembangkan produk tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dwi Rianti. Nah, saya Dwi Rianti, NPM 1701010195 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Fatimah. Penjabaran metrik utama dan KPI yang bisa digunakan untuk memantau perkembangan, membuat keputusan investasi dan mengelola portofolio inovasi. Kita akan membedakan antara KPI laporan, KPI pengaturan, dan KPI global, dan juga akan membedakan antara metrik aktivitas dan metrik dampak. Untuk yang selanjutnya yaitu KPI laporan. Selama tim produk mengerjakan tugasnya, KPI laporan bisa membantu mereka memonitor dan mengukur kemajuan. Seluruh ide yang muncul harus dipilih dan dievaluasi. Setiap gagasan mengandung beberapa asumsi mentah yang harus diubah menjadi data. Target pada setiap tim adalah fokus dan hanya menguji asumsi yang sejalan dengan tahap inovasi mereka. Yaitu ada dua cara dengan metrik aktivitas dan metrik dampak. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Irfan Latif Prayogo. Ya, yang selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Dwi. Ya, perkenalkan saya Irfan Latif Prayogo, NPM 10207. Ya, lanjut. Nah, yang pertama itu ada metrik aktivitas. Itu ada dibagi beberapa hal. Ya, yang pertama itu ada jumlah ide yang dihasilkan. Yang kedua itu jumlah ide yang dipilih. Nah, yang keempat itu ada jumlah asumsi. Yang kelima itu ada jumlah eksperimen. Yang keenam itu jumlah percakapan pelanggan. Nah, yang ketujuh itu jumlah wawancara pelanggan. Yang kedelapan itu ada jumlah observasi pelanggan. Yang kesembilan itu ada jumlah prototipe yang dikembangkan. Yang ke-8 itu ada jumlah MVP yang dibangun. Yang ke-9 itu ada jumlah hackathon yang diadakan. Yang ke-10 yang terakhir itu ada jumlah sprint atau desain. Nah, yang selanjutnya itu ada metrik dampak. Itu juga dibagi beberapa hal. Yang pertama itu ada asumsi berisiko yang teridentifikasi. Nah, yang kedua itu ada hipotesis yang dikembangkan, kriteria kegagalan minum yang ditetapkan. Yang ketiga itu ada hasil percobaan, analisis cohort, keputusan yang dibuat atau pivot melanjutkan pengujian ulang. Yang kelima itu ada metrik periode atau akuisisi, aktivitas retensi. Yang selanjutnya itu ada KPI pengaturan. Hal yang terkait dengan pengujian berbagai gagasan dan pembuatan produk yang dilakukan sehari-hari oleh pekerja adalah keputusan investasi yang harus ditetapkan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan perlu tidaknya memberi investasi awal kepada para pekerja. Yang selanjutnya itu, yang kedua itu ada seiring dengan pekerja menjalankan terhadap tahap inovasi. Nah, ada versi lain dari siklus adakan ujian dan pelajari yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi. Nah, di sini jenis metrik aktivitas pertama yang bisa kita monitor untuk KPI pengaturan adalah jumlah produk yang ada di lini inovasi. Nah, dan jumlah produk di setiap tahap inovasi. Ya, yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Febrian. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu tugas utama manajemen inovasi adalah memastikan bahwa investasi ditujukan bagi produk yang memang sejalan dengan tujuan strategis dan berkesempatan besar untuk beradil di pasar. Inovasi dikatakan sukses jika kita menemukan model bisnis yang berkelanjutan dengan mengurangi asumsi dan memperbanyak fakta.
Yang pertama itu ada mengadakan ide, menguji ide, mengembangkan ide, dan memperbarui ide. Selanjutnya, kriteria awal sebuah tahap inovasi yang ditentukan oleh perusahaan harus bisa menentukan seberapa baik pekerja dalam menguji asumsi mereka dan mengurangi rasio asumsi fakta yang ada. Pekerja yang juga harus menguji asumsi yang tepat untuk perputaran tahap inovasinya. Label kriteria keberhasilan minimum yang bisa digunakan Dewan Investor dalam menetapkan keputusan bagi pekerja yang bergerak dari satu tahap inovasi ke tahap berikutnya. Kemudian ada metrik aktivitas. Fakta-faktanya jumlah produk di jalur inovasi, jumlah produk di tiap tahap inovasi, jumlah ide yang digunakan atau diajukan, jumlah keputusan yang dibuat, jumlah produk yang bergerak di tiap fase, rata-rata biaya yang dihabiskan di tiap tahap. Kemudian di metrik dampak ada rasio asumsi dan fakta, kriteria tiap tahap, jumlah persen produk dan sebagai solusi untuk masalah yang ada, jumlah persen produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar, jumlah persen produk yang dikembangkan, jumlah model bisnis yang teruji, kemudian kecepatan validasi, kemudian balik modal pengembangan produk, dan yang terakhir pengaturan proses perbaikan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Angel. Selanjutnya saya Angel Lufiatunyasari akan melanjutkan presentasi dari Mas Febrian. Global KPIs. KPI global mengukur seberapa baik hasil investasi pada sebuah inovasi bagi kesehatan perusahaan secara menyeluruh. Strategi inovasi yang utama yaitu siklus adakan, ujikan, pelajari yang diawali dengan tesis inovasi. Tesis berisikan serangkaian perencanaan strategi masa depan dan bagaimana agar perusahaan kita bisa berhasil. Kebanyakan metrik aktivitas dalam KPI global berfokus pada portofolio produk dan jenis-jenis produk di dalamnya. Bisa juga mengukur dan memonitor berapa persentase produk yang sejalan dengan tesis inovasi dan berapa yang tidak. Selanjutnya yaitu metrik aktivitas dan metrik dampak dari global KPIs. Teman-teman bisa lihat apa saja metrik aktivitas dan apa saja dampak dari metrik aktivitas tersebut. Kesimpulan bahwa kombinasi antara KPI laporan, KPI pengaturan, dan KPI global adalah untuk mendapatkan seperangkat alat yang terbaik dalam akuntansi inovasi. Mereka yang awalnya kebingungan jika tidak ada perencanaan bisnis dan tidak tahu bagaimana cara mengukur kemajuan dalam inovasi, sekarang mungkin malah kewalahan memilih dari sekian banyak pilihan. Hal yang lebih penting lagi adalah menggunakan matrik, bukan hanya untuk mengukur progres, melainkan untuk membuat keputusan. Jika pekerja atau manajemen tidak bisa membuat keputusan berdasarkan hasil yang diperoleh dalam matriks, maka mungkin matrik itu adalah matriks bohong-bohongan. Pekerja harus membuat keputusan tentang apa yang akan dilakukan setelah masing-masing pengujian. Dewan investasi harus menggunakan data untuk memutuskan apakah akan menambahkan investasi, melanjutkan pengujian ke tahap berikutnya, atau sebelum menghentikan seluruh proyek. Terakhir, para petinggi perusahaan harus mengkaji dampak keseluruhan investasi inovasi bagi seantero organisasi bisnis untuk melanjutkan apakah strategi inovasi yang dijalankan sudah berhasil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap patuhi protokol. Masker jangan lupa.